Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di agenda malam hari ini yaitu Sprint Review dengan saya Igustel Niki Jagadita NIM 120423004 sebagai Scrum Master. Saya Ingrid Aleta dengan NIM 120423098 sebagai Product Owner. Saya Wahidi Tri Susanto dengan NIM 120423005 sebagai Dev Team. Saya Tata Julista Prasetyo dengan NIM 120423023 sebagai Dev Team. Nah, untuk saat ini karena hari ini sudah tanggal 3 Desember yang dimana sudah waktunya untuk sprint review dan sprint satunya berarti kan sudah selesai. Nah, dimohon untuk dev team untuk bisa memperlihatkan hasilnya dari sprint pertama kalian. Silakan untuk share screen biar kita bisa review bersama-sama. Terima kasih. Oke. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Udah. Sudah. Oke, bisa langsung dijelaskan terlebih dahulu, Tata selaku Dev Team. Oke. Nah, oke di sini tampilan awalnya itu adalah seperti ini. Jadi ada logo Last Byte, terus ada beberapa elemen scroll. So ada information tentang kayak food item save dan lain-lainnya. Terus ketika dipencet discover how akan masuk ke halaman about yang di sini isinya itu kayak apa itu Last Byte. Nah, di sini ada our mission kita dan our vision kita. Our mission kita ada 3 dan our vision kita juga ada 3. Next. Ada our impact kita juga. Lanjut ada di learn more. Kalau dipencet akan masuk ke halaman edukasi tentang food waste. Nah, di sini itu karena dunia kan sedang lagi krisis food waste ya. Jadi kita tampilkan edukasi tentang food waste. Selanjutnya ada solutionnya. Let's build the solution. Terus ada shocking food waste fact-nya juga. Selanjutnya ketika dipencet explore feature akan masuk ke halaman fitur-fitur di Let's Buy. Di sini kita ada 4 fitur. Yang pertama ada explore discount meals dan fit nearby restoran, terus special offer notification yang kita tuh akan dapat notifikasinya gitu. Terus ada juga fitur before dan after pricing, harga sebelum dan sesudahnya. Scroll ada tampilan seperti ini. Terus kita masuk ke halaman pilih role. Jadi tapi di tampilan ini kita masih membuat untuk masuk ke login di buyernya aja, di pembelinya, di penjualnya aja. Ketika dipencet buyernya kita akan masuk ke loginnya. Jadi buat akun dulu, login, diisi beberapa informasi. Nah, ini tampilan sign in-nya. Nah, ini kita udah ada akun dari Launchpad-nya sendiri. Ketika dipencet sign in akan masuk di halaman dashboard. Dan untuk dashboard akan dijelaskan oleh Wahyudi sebagai dev team. Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Di sini kamu udah merancang dashboardnya dengan navbar yang responsif juga. Terus di sini ada semacam header hero gitu. Nah, jadi saat ini diklik akan lanjut ke bagian flash sale yang di bagian sini. Nah, di flash sale ini adalah item-item yang di flash sale dengan harga yang semurah mungkin karena seperti judul kita tadi Last Byte
itu menjual barang-barang makanan-makanan yang sudah mau expired tapi masih layak untuk dimakan. Nah, jadi flash sale ini berfungsi agar supaya makanan-makanan tersebut bisa dijual dengan harga lebih murah lagi dan juga supaya tidak wasting food pastinya. Kemudian ada footer. Footer ini semacam kayak menjelaskan impact kita gitu dan juga informasi-informasi terkait last bite. Nah, jadi pada navbarnya gitu di drop down katalognya sudah ada kategorinya, tapi masih belum ada halamannya, cuma kategorinya aja. Dan di profile ini juga baru ada kategorinya saja, belum masuk ke tahap pengerjaan di fitur-fitur dalamnya seperti itu. Sekian dari dev team. Dipersilakan jika ingin bertanya. Oke, kita mulai dari produk owner dulu ya, selaku ownernya. Jadi bisa kalau ada ya pertanyaan atau masukan-masukan yang kurang boleh untuk disampaikan. Jadi kalau sesuai sama sprint backlog, kan kita kan dari awal splash screen dulu ya. Tadi udah keluar splash screen-nya menjelaskan tentang last bite sendiri sama tentang food waste sendiri, lanjut ke pilih role. Di pilih role mungkin karena di sprint 1 baru untuk khusus buyer, jadi untuk dashboardnya baru bayar aja ya. Karena fokus ke sprint Benar. 1 buyer. Terus kalau sesuai sama sprint backlog lagi ke login, register, dan sama OTP. Tadi udah ada OTP-nya belum ya? Eh, kalau soal itu, nah di bagian loginnya kan itu ada reset password. Nah, reset password itu algoritmanya itu belum benar dari kami, jadi agak bermasalah di reset passwordnya. Ya, ya, ya. Jadi otomatis OTP-nya juga agak bermasalah karena urutannya kan reset password, OTP, dan baru reset password gitu. Jadi bisa dilanjut ke sprint kedua nggak untuk bagian OTP-nya atau gimana? Atau mau Boleh, iya sih. diubah? Kalau OTP menurut kami itu di sprint 2 bisa untuk dilanjutkan ke sprint 2. Karena tinggal algoritmanya aja yang agak bermasalah, tapi untuk tampilannya insya Allah udah aman. Oke, lanjut lagi ke dashboard pembeli. Dashboard pembeli itu sama kayak yang di share screen ini ya? Iya, benar-benar. Ya. Terus untuk selanjutnya ada detail produk dan tambah keranjang. Itu yang di footer atas. Nah, di footer Atar ini kan cuma pilihan katalognya aja. Nah, kami juga belum detailin dari per kategori katalognya itu apa dan juga untuk kartnya juga belum ada tampilannya. Jadi belum belum sampai mendalam gitu untuk Belum sampai bagian footer mendalam, baru tambah tampilan keranjang. dashboardnya aja. Oke, kan kita ada impact food waste per item. Nah, itu tuh impact food waste per itemnya udah dimasukin apa di bagian apa ya? Nah, impact food waste per item itu harusnya itu masuk ke dalam detail produk. Jadi saat kita ngeklik satu produk ini bakal muncul kayak nama produknya apa, terus dari toko mana, terus jadi kayak impact harga plus dan lain-lain itu bakal ada di detail produk. Cuma saat ini juga kami belum dapat menyelesaikannya gitu. Jadi sampai di sini mungkin yang belum tercapai di sprint 1 itu baru OTP dan food waste per item. Tapi di Iya, sini saya benar. udah lihat ada flash sale. Flash sale ini gunanya buat apa ya? Nah, Sebelumnya itu flash sale buat ini. food waste Mm-mm. bukan? Iya, benar-benar. Jadi flash sale ini kan sebenarnya kayak apa ya? Jadi kayak eh, item yang emang bener-bener mepet banget expirednya itu bakal di flash sale-in lagi sama penjualnya gitu. Nah, jadi untuk yang di bagian ini itu baru dummy-nya aja, belum dari real penjualnya. Tapi kami mensimulasikan bahwa kalau semisal ada flash sale yang diinputkan oleh penjual gitu dengan harga yang lebih murah dan expired yang lebih singkat, itu bakal kayak gini tampilan flash sale-nya. Jadi munculnya langsung di dashboard penjual. Kalau Benar. misalkan penjual ingin melihat lebih banyak bisa see more gitu ya. Iya, benar sih, Mor. Oke, untuk sprint backlog terakhir itu di profil pembeli. Profil pembeli kalian gimana ya, Dev? Nah, profil pembeli. Jadi kami uh, baru aja works ya navbarnya dan baru kayak gini aja belum sampai dalamnya. Jadi insya Allah next sprint ya kemungkinan untuk profilnya.
Oke. Jadi sejauh ini yang em, apa ya, yang belum masuk di sprint satu mungkin OTP, terus food waste sama bagian profil pembeli itu bisa dilanjut nggak ke sprint kedua? Mungkin bisa ditambahin di sprint backlog keduanya itu. Oh maaf, mungkin bisa ditambahin di tes untuk sprint backlog kedua. Untuk backlog sprint kedua itu bisa ditambahin bagian food waste, OTP sama profil pembeli sekalian menyusul dengan fitur-fitur yang ada di dashboard pembeli. Oke, Itu aja bisa sih dari bisa. saya. Ya mungkin ada lagi dari Scrum Master mungkin ada ingin pendapat. Enggak sih, cukup dari saya. Udah tersampaikan semua oleh product owner karena pertanyaan dari product owner sudah cukup apa ya, hampir keseluruhan pertanyaannya sudah lengkap dari product owner. Nah, untuk dev team, apakah ada pertanyaan lagi untuk masalah-masalah yang tadi yang dibicarakan dengan product owner jika masih kebingungan untuk pengerjaannya atau bagaimana? Saat ini belum ada sih, belum ada yang ingin ditanyakan. Berarti untuk pengerjaannya sampai saat ini masih lancar-lancar aja ya. Iya, Semoga lancar sampai akhir. amin. Amin. Untuk product owner, apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan biar ya lebih bagus lagi? Kan mengingat di sprint satu banyak yang masih belum tercapai. Ya meskipun bisa dilanjut di sprint 2, tapi Mungkin untuk gimana? dev team kalau mau mengerjakan websitenya mungkin sesuai aja sama sprint backlog yang udah disusun. Terus abis gitu mungkin urut aja sih. Terus untuk sprint selanjutnya kita bisa fokus ke fitur-fitur yang ada di dashboard pembeli. Dan di sprint terakhir kita bisa lanjut fokus ke dashboardnya penjual. Biar waktunya cukup aja dan sesuai dengan timeline yang kita rencanakan di awal, di sprint planning meeting awal. Itu aja sih dari saya. Oke, kalau saya mau tanya aja sih di dev team untuk saat ini meskipun udah ada hasilnya, apakah meskipun dari dibilang lancar juga ada kendala nggak, kebingungan atau gimana? Apakah ada? Kalau dari saya sih sebenarnya masih banyak ya fitur-fitur yang belum ke explore di sprint satu. Ya kendalanya pasti ya tidak luput dari waktu yang sangat singkat sih kalau menurut saya. Jadi dashboardnya itu sebenarnya juga belum komplit, belum ada recommendation for pembelinya juga di bawah flash sale ini. Jadi selebihnya akan kami kerjakan dengan lebih baik lagi dan memanajemen waktu dengan lebih baik lagi gitu. Oke, siap-siap. Terima kasih dev team juga pengertian udah bilang kendalanya sendiri seperti apa, jadi bisa apa ya menjadi pembelajaran untuk di sprint kedua biar bisa tepat waktu untuk mengerjakannya dan fitur-fiturnya juga sudah lengkap. Bukan seperti itu, product owner. Iya, betul. Oke, kalau dari saya sih sudah cukup ya segitu aja karena emang juga sudah bagus, sudah ada banyak fitur-fitur ya meskipun banyak yang belum, tapi untuk saat ini udah bagus. Kalau product owner, apakah sudah cukup? Dari saya sudah cukup karena mungkin website ini bisa digunakan juga di dashboard pembeli, jadi menurut saya sudah cukup. Oke. Dev team, apakah ada yang mau disampaikan lagi sebelum penutup meeting kali ini? Sudah cukup. Oke, Sudah cukup. baik. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk di sprint review ini. Semoga nanti di saat di sprint 2 juga tetap sama, bisa mengerjakan dengan lancar dan ya mungkin kendalanya yang ada sedikit lancar selalu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Berapa menit, Ki? Oh, nggak bisa lihat ya.